Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ismet Rahmadani dengan NIM 2305116097. Saya merupakan salah satu mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Mula Warman angkatan 2023. Dan di sini saya akan mewawancarai salah satu pelaku usaha, yang dimana ini merupakan salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Mustamira SPD MPD. Baik, langsung saja kita masuk dalam sesi wawancara. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Kak atas waktu yang telah diberikan untuk saya wawancarai. Sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Ismatul Ramadhani. Saya merupakan salah satu mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, yang dimana saya memiliki tugas untuk mewawancarai salah satu pelaku usaha. Nah sebelumnya Kak, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk Kakaknya. Oke, baik. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Jasmine Jamila. Saya merupakan pelaku usaha yang bergerak di bidang percetakan, khususnya jasa print. Nah, saya memiliki pengalaman dalam melayani berbagai kebutuhan cetak seperti cetak dokumen, cetak tugas, dan lain sebagainya dengan mengutamakan kualitas dan juga ketepatan waktu. Oke baik, nah jadi Kak tujuan saya untuk mewawancarai ini yaitu untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana proses menjalankan usaha, kemudian pengalaman, serta tantangan yang dihadapi dalam dunia wirausaha ini. Nah baik Kak, langsung saja pada pertanyaan yang pertama ya Kak. Oke. Nah jadi kapan tepatnya Kakak ini membuka usaha print dan fotokopi? Nah kenapa Kakak memulai usaha tersebut? Oke, jadi saya memulai usaha jasa print ini kurang lebih sekitar di awal tahun 2024. Alasan saya membuka jasa print ini dikarenakan pada waktu itu saya kesulitan mencari jasa print di malam hari, sehingga dari kesulitan tersebut muncul ide untuk membuka usaha, sehingga saya sampai saat ini membuka usaha jasa print yang melayani 24 jam sehingga memudahkan untuk terutama mahasiswa di daerah sini untuk melakukan print dan cetak dokumen serta tugas yang lain sebagainya, seperti itu. Baik Kak. Nah selanjutnya, apakah dalam menjalankan usaha ini Kakak itu bekerja sama dengan kerabat atau keluarga? Nah jika iya, bagaimana pembagian tugasnya? Untuk usaha jasa print saya sendiri ini, saya masih lakukan sendiri, tidak bergabung dengan kerabat maupun keluarga, jadi masih dilakukan sendiri oleh saya pribadi. Oke, baik Kak. Nah selanjutnya, sebelum Kakak ini menjadi wirausaha, apakah Kakak pernah memiliki pekerjaan lain? Nah jika pernah, apa pekerjaan tersebut? Nah kenapa Kakak mengambil alih ke usaha ini? Oke, untuk usaha sebelumnya itu atau pekerjaan sebelum dari jasa print ini saya tidak ada. Saya masih kuliah, masih menjadi mahasiswa aktif sebelumnya. Jadi usaha ini merupakan usaha pertama saya ketika menjadi mahasiswa. Jadi sebelumnya hanya mahasiswa aktif saja. Nah selanjutnya, apa alasan Kakak lebih tertarik untuk menjalankan usaha ini? Kenapa tidak usaha lainnya gitu? Oke, kenapa saya lebih memilih usaha ini? Karena yang pertama itu fleksibel, saya bisa mengatur dan menyesuaikan dengan kesenjangan waktu saya gitu, jadi bisa diisi ketika saya sedang waktu luang seperti itu. Kemudian tidak terikat kontrak, jadi saya bebas dalam mengatur usaha ini sebagaimana enaknya saya. Selanjutnya, berapa besar modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini? Dan modal tersebut itu berasal dari mana? Misalnya kayak tabungan pribadi, atau pinjaman, atau bantuan orang lain. Oke, untuk memulai usaha ini saya modalnya berasal dari orang tua, terutama karena saya juga masih kuliah ya, jadi saya belum punya pendapatan sendiri, jadi saya dibantu dengan orang tua seperti itu. Oke, baik. Nah selanjutnya, strategi apa saja yang dilakukan Kakak untuk menarik pelanggan agar datang dan menggunakan jasa di tempat ini Kak? Oke, strategi saya yang saya gunakan untuk menarik pelanggan ya, saya menggunakan berbagai media platform digital seperti Instagram, kemudian WhatsApp. Di situ saya gencar melakukan promosi seperti itu. Kemudian iklan. Jadi saya menawarkan bahwa dan memberitahukan bahwasanya saya membuka jasa printan di sini. Jadi banyak sekali mahasiswa, terutama mahasiswa tahu bahwa saya melayani jasa printan sampai 24 jam, sehingga hal itu dapat menarik pelanggan untuk
jelasan printan di sini seperti itu. Nah, selanjutnya usaha ini dibuka dari pukul berapa sampai pukul berapa setiap harinya? Apakah ada perubahan jam operasional di hari tertentu? Untuk jam operasional pada jasa print saya itu saya buka dari jam 5 pagi atau 5 subuh sampai jam 12 malam. Terus untuk perubahan jam operasional itu tergantung ketika saya sedang kuliah atau sedang berada di luar kos seperti itu. Jadinya tergantung dari kebutuhan saya juga. Semisal saya sedang tidak ada di kos, maka jasa print yang saya geluti sekarang ini harus sementara ditutup dulu. Baik, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, kira-kira berapa jumlah pegawai yang bekerja di usaha ini dan apa saja tugas masing-masing dari pegawai? Oke, untuk usaha ini masih saya kerjakan secara pribadi dengan sendiri gitu ya. Saya tidak punya pegawai. Oke, selanjutnya berapa rata-rata omset yang diperoleh dalam 1 bulan pada usaha ini, Kak? Oke, untuk omset itu tergantung ya dari sepi dan banyaknya konsumen gitu. Untuk omset kurang lebih sekitar 1 bulan yaitu sebanyak 500.000 kurang lebih, dan bisa di bawah itu, bisa di atas itu terkadang. Nah, selanjutnya bagaimana proses transaksi yang dilakukan di usaha ini? Apakah menggunakan sistem tunai, transfer, atau pembayaran digital lainnya? Oke, untuk jenis pembayarannya juga fleksibel kalau di jasa print saya, di mana konsumen bisa membayar secara tunai, kemudian bisa juga membayar secara transfer, dan juga bisa dengan kris. Nah, selanjutnya apakah di sekitar lokasi usaha ini terdapat usaha sejenis? Nah, jika ada, apa yang membuat kakak itu tetap dipilih oleh pelanggan dibandingkan dengan tempat lain? Oke, untuk usaha sejenis yaitu jasa print di lokasi sekitar sini juga lumayan banyak ya. Dan mengapa usaha saya masih tetap dipilih oleh pelanggan dan konsumen gitu, karena mungkin dari segi harga yang terdapat di jasa print saya ini termasuk murah. Kemudian juga saya fleksibel dalam waktu pelayanan jasa printnya. Jadi saya menyediakan waktu sampai tengah malam. Jadi mungkin itu jadi alasan dari pelanggan masih melakukan print di tempat saya. Oke, baik, Kak. Nah, selanjutnya apa saja suka dan duka yang dirasakan selama menjalankan usaha ini, Kak? Oke, sukanya dalam menjalankan usaha ini yaitu ketika teman saya berharap tugasnya selesai di pagi hari dan pengen print malam-malam, dan saya bisa membantu mereka semua dengan memberikan hasil cetakan yang rapi, cetakan yang bagus. Nah, di situ saya suka sekali. Kemudian untuk dukanya, apabila ketika saya melihat teman saya kesulitan mencari jasa print ketika nggak bisa di tempat saya gitu. Terkadang kan mereka yang suka telat kirim file, jadi sehingga saya tidak sempat untuk mencetak tugas mereka. Nah, di situ saya suka sedih gitu ya kalau melihat mereka kebingungan untuk mencari tempat print di tempat-tempat lain gitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya apa harapan atau rencana ke depan untuk mengembangkan usaha ini agar lebih maju? Oke, rencana ke depannya mungkin ketika nanti saya setelah lulus kuliah dan saya menetap di daerah saya ingin membuka toko yang lebih besar di bidang yang sama yaitu jasa print, dan juga mungkin akan menambah karyawan agar lebih besar lagi usahanya. Baik, pertanyaan selanjutnya, Kak, apakah usaha ini sudah memiliki cabang lain atau ada rencana untuk membuka cabang di tempat lain? Oke, untuk cabang belum ya, masih di sini saja gitu, dan rencana untuk membuka cabang di tempat lain juga masih belum ada, karena saya memiliki rencana untuk membuka toko utama terlebih dahulu nanti ketika saya sudah tetap di kota saya asal saya gitu. Jadi tidak membuka cabang di sini. Oke, baik, Kak. Nah, selanjutnya bagaimana respon atau tanggapan konsumen terhadap pelayanan dan hasil jasa yang kakak berikan? Alhamdulillah sejauh ini dari awal saya membuka print sampai sekarang tanggapan mereka cukup baik dan memiliki respon yang cukup baik juga. Jadi tidak pernah ada protes yang terlalu berlebihan, karena di saya juga memiliki dan melayani yang namanya garansi. Jadi apabila hasil cetakan yang diterima itu tidak sesuai dengan kemauan pelanggan, maka di kita atau di jasa print saya ini melakukan yang namanya garansi atau penggantian barang yang baru, seperti itu. Oke,
baik. Karena selanjutnya, siapa target utama pelanggan dari usaha ini? Misalnya pelajar, mahasiswa, atau masyarakat umum. Oke, dikarenakan saya mahasiswa, jadi target utama saya juga mahasiswa, terutama teman-teman saya, kemudian mahasiswa yang berada di sekitar sini. Nah, selanjutnya apa saja kendala yang pernah dialami selama menjalankan usaha ini? Dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut, Kak? Oke, kendala yang pertama itu saya pernah di fase printernya rusak, kemudian laptopnya rusak. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, saya mau tidak mau langsung handle dan membawa pesanan saya ke tempat print di tempat lain seperti itu, karena sudah tidak ada waktu lagi apabila menunggu printer dan laptop rusak. Jadi kendalanya di situ, sehingga saya harus mencari cara bagaimana caranya bertanggung jawab atas pesanan yang sudah dilimpahkan kepada saya. Mungkin itu sih kendalanya. Nah, selanjutnya, mengingat penghasilan wirausaha ini tidak selalu tetap, Kak. Nah, apa yang membuat Kakak itu tetap optimis dan dalam menjalankan usaha ini? Oke, apa yang menjadi hal yang menjadi optimis bagi saya menjalankan usaha ini dikarenakan saya mahasiswa aktif ya. Jadi saya juga berpikir bahwa ini tidak melulu tentang usaha. Saya di printer ini kan juga tentang kebutuhan saya juga. Saya perlu dalam mencetak tugas-tugas saya. Jadi sambil berjalan aja. Jadi tugasnya itu nggak melulu untuk diperjualbelikan gitu. Kalau misalnya tidak ada pelanggan, ya tidak apa-apa, karena saya yakin bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau ada rezekinya, ada pelanggan yang pesan, itu baru kita layani. Kalau tidak ada, maka printernya ya sementara tutup dulu seperti itu. Oke, baik, Kak. Nah, selanjutnya, upaya apa saja yang dilakukan agar usaha ini tetap terus berkembang dan mampu bersaing dengan usaha lain? Usaha yang dilakukan yang pertama itu harus sering-sering update sih, supaya tidak tertinggal dengan pelaku usaha lainnya. Kemudian juga mungkin sering-sering melaksanakan yang namanya promo seperti itu ya. Kemudian juga rajin-rajin mengupload siapa saja yang sudah pesan di kita. Jadi semakin banyak khalayak yang melihat, semakin yakin mereka bahwa kalau kualitas print di tempat ini tuh bagus seperti itu. Mungkin itu sih salah satu usaha yang saya geluti dengan cara saya bagikan di platform seperti Instagram, WA seperti itu. Nah, selanjutnya, apa saran atau pesan dari Kakak bagi orang yang ingin memulai usaha di bidang print dan fotokopi? Oke, apa tadi? Saran dan juga pesan ya. Oke, sarannya adalah jangan takut ketika kita memulai usaha, dijalanin aja dulu. Bisa atau tidaknya itu nanti kita serahkan kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena kalau kita takut terus, kapan kita mau memulainya? Jadi dijalanin aja dulu seperti itu. Oke, baik, Kak. Terima kasih telah memberikan waktunya dalam wawancara ini. Semoga pertanyaannya ini juga dapat membantu saya dan juga usaha Kakak terus lancar sampai ke depannya. Amin. Sekian dari saya, Kak. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum, Kak. Nah, itu dia wawancara yang telah saya lakukan bersama pelaku usaha. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.